Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Wow, selamat Paskah ya untuk kita semua. Ayo adik-adik semua yang hari ini sedang beribadah, yang bersama dengan kakak atau adik atau bersama dengan papa mama, ayo ucapkan selamat Paskah ya, saling mengucapkan satu dengan yang lain. Atau kalau yang sendiri, bilang pada diri sendiri, selamat Paskah. Ya, selamat Paskah ya untuk kita semua ya. Kita percaya di Paskah ini kita mendapatkan sukacita karena kita menang bersama dengan Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati semuanya, berdoa di dalam hati ya, mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau merayakan Tuhan Yesus yang bangkit. Ya, itu kita peringati di hari Paskah ini. Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan. Tuhan yang bangkit, ayo rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yes. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yes. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus, Tuhan yang bangkit. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam hari Paskah, tentunya kita mengingat ya, Tuhan Yesus yang sudah tersalib bagi kita. Ya, dia disalibkan bagi kita untuk menebus kita, untuk menjadikan kita anak-anaknya. Itu yang kita peringati di hari Jumat Agung. Nah, biarlah adik-adik kita selalu mengingat ya, kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita mengingat senantiasa tanda paku di kaki, di tangannya, tanda di lambungnya yang merupakan tanda dia mengasihi kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya.
dengan sungguh-sungguh dan bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk semua yang mengikuti Dia. Amat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, Tuhan sudah mati bagi kita ya. Dan bahagialah kita walau kita tidak melihat, tetapi kita percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima. Itu semua Tuhan sudah terima untuk semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga, tapi percaya juga, tapi percaya juga. Ya, Tuhan menghendaki kita semua percaya, dan bagi mereka yang percaya maka Tuhan menyelamatkan, menebusnya. Nah, adik-adik, Tuhan mati karena Dia mencintai kita semua. Tuhan mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Yesus disalibkan karena cintanya untukku dan untukmu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya, Tuhan sangat cinta dengan kita ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita bersih, dosa dihapuskan. Kita suci, dosa dihapuskan. Ya, kita nyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan dan juga memberikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di Paskah ini, mari adik-adik kita sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah mati bagi kami, disalibkan bagi kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami.
Dan kami pun mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit, sehingga kami menjadi anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang berani, anak-anak yang semangat, anak-anak yang yakin dan tidak ragu-ragu. Tuhan, tolong kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Kak Maria bisa bertemu dengan anak-anak kembali pada hari ini. Anak-anak, kalian setiap hari pasti sering dong ya melakukan cuci tangan. Ya, sering nggak? Biasa kita lakukan cuci tangan itu kalau lagi mau makan, kalau habis dari luar ya, dari luar rumah. Kemudian atau kita habis main, kita cuci tangan dulu. Terus sebelum tidur, kita cuci tangan, cuci kaki. Pokoknya semua yang dilakukan, mencuci tangan atau kaki, itu tujuannya untuk membersihkan diri. Nah anak-anak, di dalam Alkitab, Kak Maria pernah membaca suatu cerita tentang seseorang yang mencuci tangan. Tapi anak-anak, orang ini mencuci tangan bukan karena tangannya kotor, tetapi karena dia memiliki maksud-maksud tertentu. Kak Maria perkenalkan orangnya, namanya adalah Pilatus. Ya anak-anak, Pilatus ini adalah seorang yang cukup terpandang ya. Dia pada saat itu dihadapkan oleh orang-orang kepadanya Yesus, dan mereka ingin Yesus diadili di depan Pilatus. Nah anak-anak, Pilatus sudah berusaha untuk membela Yesus, tetapi orang-orang banyak pada waktu itu ingin bahwa Yesus itu harus dihukum berat. Lalu Pilatus mengambil keputusan begini, saya akan mencuci tangan. Ini tandanya apapun yang terjadi pada Yesus itu bukan tanggung jawab saya. Itu adalah tanggung jawab kalian. Nah, akhirnya Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak ada urusannya dengan segala sesuatu yang terjadi kepada Yesus. Nah, pada saat itulah anak-anak, Yesus yang tangannya diikat, Yesus yang dari beberapa hari sebelumnya terus-menerus dipukul, diejek, dan dicemooh. Pada saat itulah Yesus diserahkan oleh Pilatus kepada orang banyak. Orang banyak itu lalu memukuli Yesus. Mereka kemudian membawa Yesus dan menyalibkan Yesus. Anak-anak, Yesus sangat menderita pada waktu itu. Yesus digantung di kayu salib. Kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa Yesus tidak langsung marah-marah kepada mereka yang memukulnya, marah-marah kepada mereka yang telah memfitnah dia? Tidak anak-anak, Yesus tetap diam dan dia mau menerimanya. Anak-anak, itu karena Yesus mengasihi manusia. Dia ingin oleh pengorbanannya di kayu salib, maka manusia yang berdosa itu dibebaskan dari hukuman dosa. Yesus yang tergantung di kayu salib itu pada akhirnya mati. Kemudian dia dikuburkan di dalam sebuah kubur gua batu, anak-anak. Jadi kuburannya itu bukan di tanah yang digali seperti yang kita lihat seperti biasanya, tapi dimasukkan ke dalam gua, dan kemudian setelah tubuhnya dimasukkan ke dalam gua itu, lalu gua itu ditutup dengan batu yang sangat besar, anak-anak. Nah, bedanya pada saat itu Yesus ditempatkan di dalam gua, sudah ditutup dengan batu, ada lagi anak-anak prajurit-prajurit yang menjaga di depan kubur Yesus. Karena apa? Karena mereka khawatir
jangan-jangan nanti tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya Yesus. Anak-anak, prajurit menjaga di sana. Kalau berbicara tentang murid-murid Yesus, di mana murid-murid Yesus pada waktu itu ya? Kan ada 12 murid Yesus. Anak-anak, Kak Maria kasih tahu ya, ada satu murid Yesus, namanya Yudas, yang telah mengkhianati Yesus. Yudas ini tidak mau mengaku dosanya. Dia memilih menanggung rasa bersalahnya itu dan kemudian dia bunuh diri. Wah, Yudas tidak mau bertobat. Lalu bagaimana dengan 11 murid yang lainnya, anak-anak? Di mana mereka? Oh, ternyata ketika Yesus ditangkap pada waktu itu, kemudian dipukul, Yesus difitnah, Yesus diludahin, murid-muridnya itu tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Tapi murid-muridnya itu melarikan diri. Murid-muridnya jauh-jauh dari Yesus karena mereka juga takut ditangkap oleh prajurit-prajurit. Wah, anak-anak, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, di mana murid-muridnya? Wah, ketika murid-muridnya tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib, mereka bersembunyi. Ya, anak-anak, mereka bersembunyi di ruangan yang tertutup dan dikunci rapat. Wah, anak-anak, tapi ada wanita-wanita yang mengasihi Yesus. Mereka sedih sekali ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi pada waktu itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mempersiapkan pemakamannya pun mereka tidak bisa. Karena waktu itu sudah mendekati hari raya. Oleh karena itu anak-anak, mereka berpikir, oke, tidak apa-apa. Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan. Dan nanti pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali, kita semua, mereka sudah berembuk ya, 3 orang wanita untuk mendatangi kubur Tuhan Yesus. Dan mereka akan membawa minyak, mereka akan membawa rempah-rempah untuk meminyaki dan merempah-rempahi mayat Yesus di dalam kubur. Nah, anak-anak, kemudian mereka melakukan apa yang direncanakannya. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, ketiga wanita ini yaitu Maria Magdalena, kemudian satunya wanita lagi itu adalah Yohana namanya, kemudian satunya lagi adalah Maria ibu Yakobus. Mereka berjalan ketika hari masih gelap. Mereka tidak takut anak-anak. Mereka tidak takut dengan kegelapan karena mereka didorong oleh kasihnya kepada Yesus. Mereka pengen menunjukkan kasihnya kepada Yesus itu. Mereka datang ke kubur itu. Mereka adalah wanita-wanita yang berani karena mereka juga tidak takut kalau suatu saat, oh nanti kalau misalnya di jalan ketemu sama prajurit gimana. Tapi mereka juga tahu bahwa di situ nanti akan ada prajurit yang berjaga-jaga di depan kubur Yesus. Tapi mereka tidak takut. Mereka dengan berani berangkat ke kubur gua Yesus. Cuman ada satu yang mereka khawatirkan anak-anak, yaitu siapa nanti yang akan membantu mereka menggulingkan batu penutup kubur itu. Wanita-wanita itu kan tidak terlalu kuat untuk bisa mendorongnya karena itu batu yang cukup besar untuk digulingkan. Tapi mereka tetap saja bertekad kuat, enggak apa-apa, pokoknya kita datang saja ke kubur itu. Meskipun mereka khawatir siapa nanti yang akan bantu mereka untuk menggulingkan batu di kubur itu. Nah anak-anak, ketika wanita-wanita ini sampai di depan kubur Yesus, mereka melihat, wow, batunya sudah terguling, kuburnya sudah terbuka. Lalu cepat-cepat mereka masuk ke dalam kubur itu. Mereka mencari, di mana mayat Yesus? Kami mau merempah-rempahinya, kami mau memberikan wangi-wangian. Tapi mayatnya nggak ada. Kemana mayatnya?
mereka menjadi panik, mereka takut, mereka sedih karena mereka mendapati tidak ada lagi mayat Yesus di dalam kubur itu. Nah, anak-anak, ketika mereka sedang panik, mereka sedang sedih, menangis, tiba-tiba anak-anak mereka melihat ada malaikat. Malaikat berkata, "Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu datang ke sini mencari Yesus yang sudah bangkit?" Hah! Mereka kaget, Yesus sudah bangkit. Iya, anak-anak. Malaikat itu meyakinkan wanita-wanita itu bahwa mayat Yesus tidak dicuri, tetapi Yesus sendiri sudah bangkit. Dia telah mengalahkan kematian, seperti firman yang pernah dia ungkapkan kepada semua orang bahwa dia akan mati, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit, anak-anak. Wah, anak-anak, wanita-wanita ini sangat senang ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sangat senang bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang tidak mati dan terus mati, tetapi dia mati dan hidup kembali, bangkit pada hari yang ketiga. Mereka bilang, wow, ini adalah berita yang luar biasa, ini berita yang penuh sukacita, ini adalah kabar baik. Ayo kita segera memberitahukannya kepada murid-murid seperti yang diperintahkan oleh para malaikat itu. Lalu cepat-cepat mereka meninggalkan kubur itu dan mereka memberitahukan kepada murid-murid tentang kabar gembira ini. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Mereka bilang, Yesus sudah mati, tapi Yesus sudah hidup kembali. Yesus sudah hidup kembali. Mereka menceritakannya dengan penuh semangat kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana anak-anak reaksi dari murid-murid Yesus ini? Apakah murid-murid Yesus percaya kepada berita kabar baik yang disampaikan oleh wanita-wanita ini? Percaya nggak sih mereka sama pemberitaan wanita-wanita ini? Waduh, murid-murid ini ya, ternyata di antara mereka ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang langsung lari ke kubur Yesus untuk membuktikan berita kebenaran wanita-wanita ini. Tapi anak-anak, yang Kak Maria salut adalah wanita-wanita ini telah berani, anak-anak, berani datang ke kubur Yesus meskipun mereka harus menghadapi bahaya. Mereka juga berani untuk memberitakan kabar baik itu kepada murid-muridnya, meskipun reaksi murid-muridnya ada yang percaya, ada juga yang masih ragu-ragu, ya masih belum begitu percaya. Nah, anak-anak, kabar tentang Yesus telah bangkit, ya, itulah yang sedang kita peringati pada hari ini. Kita sedang merayakan apa, anak-anak? Ya, betul sekali, kita merayakan Paskah, anak-anak. Wow, tiap-tiap tahun kita merayakan Paskah, dan itu adalah untuk merayakan apa? Merayakan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang telah hidup kembali, anak-anak. Wow, ini adalah kabar yang gembira, kabar baik sekali ya, anak-anak. Kak Maria jadi ingat nih, di kelas Kak Maria itu adalah kelas Yudeani. Anaknya masih kecil-kecil sekali. Apa ya kira-kira apa mereka mengerti ya tentang Paskah ini? Yuk kita dengar apa arti Paskah buat mereka. Buat Ceris, Tuhan Yesus sayang Dewi. Arti Paskah
Wakalap. Yesus. Salam gelap. Arti Paskah buat Olin adalah butterfly dari kepompong menjadi kupu-kupu seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Wow, Kak Mardia senang sekali. Ternyata anak-anak yang masih kecil pun ya, masih di bawah 3 tahun, masih umur 3 tahun pun mereka sudah tahu arti Paskah. Tadi ada yang bilang kayak butterfly ya, Lause ya, kayak butterfly. Oh iya, karena Yesus bangkit dan dari kematian hidup kembali. Nah, dia memikirkannya, oh iya ya, itu kayak ulat yang di dalam kepompong, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Oh iya, nggak apa-apa anak-anak. Kalau anak yang masih kecil, sesuai dengan pengertiannya yang sederhana, nggak apa-apa. Lalu ada yang mengatakan bahwa Paskah itu artinya Yesus mengasihi aku. Wow, that's right anak-anak, bahwa Yesus rela mati di kayu salib, lalu dia bangkit kembali untuk apa? Untuk membuktikan kasihnya kepada kita semuanya. Yesus mau menanggung hukuman atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wow anak-anak, kalau Yesus telah melakukan sesuatu yang luar biasa, hebat, mau menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, apakah kalian juga mengasihi Yesus anak-anak? Kak Maria mau katakan bahwa Kak Maria sangat mengasihi Yesus. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga mengasihi Yesus? Wow, Kak Maria yakin deh, pasti kalian sangat mengasihi Yesus. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa saya mengasihi Yesus? Nih, Kak Maria kasih tahu ya. Kalian menunjukkan bahwa kalian mengasihi Yesus itu bisa dengan cara berani melakukan kebenaran, baik melalui perkataan maupun perbuatan kalian. Wow, iya anak-anak. Tadi kalau belajar dari wanita-wanita tadi, mereka berani memperkatakan perkataan yang benar ya anak-anak. Wanita-wanita itu berkata kabar baik, ini berita yang benar. Dan anak-anak juga bisa berani mengatakan yang benar, bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak terus mati, tapi dia telah menjadi Tuhan yang hidup ya. Dan juga melalui perbuatan kalian bisa menyatakan perbuatan kasih untuk menunjukkan bahwa kalian mengasihi Yesus. Caranya gimana? Rajin untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau misalnya kalian melihat, misalnya ada pembantu kita, teman kita, adik kita, mama papa yang sedang sakit, kita boleh menyatakan kasih kita dengan mendoakan mereka. Ya, bisa anak-anak bisa mendoakan mereka. Dan juga anak-anak, kalian bisa juga mengambil keputusan untuk menunjukkan kasih kepada Yesus dengan cara saya mau berani menolak setiap ajakan-ajakan dari teman-teman yang berusaha mengajak saya bermain atau melakukan kegiatan lain yang bertepatan dengan saat saya sekolah minggu. Nah, anak-anak, Kak Maria mau bilang, memang ya sekolah minggu kita ini kan sedang online ya gitu. Nanti kan bisa dilihat di YouTube lagi nih setelah jam 10. Tapi Kak Maria nggak sarankan nih kepada anak-anak, nanti aja saya sekolah minggunya jam 3 aja, toh bisa ngulang lihat dari YouTube. Enggak anak-anak, yang diharapkan adalah pada jam 10 bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oh iya, online-nya jam 9 anak-anak. Pada jam 9 bersama dengan teman-teman yang lain itu duduk manis di rumah masing-masing untuk bisa berbakti bersama-sama di sekolah minggu. Ya anak-anak, ini cuma beda tempat aja, tapi waktunya tetap sama anak-anak. Jam 9 pagi tetap bersama-sama dengan teman-teman yang lain, meskipun berbeda rumah, tetap melakukan ibadah.
Itu yang terbaik anak-anak. Kalau ada yang ngajak ada teman lain yang ngajak, udahlah sekarang kita main aja. Kita lakukan kegiatan yang lain. Nanti kamu sekolah minggunya jam 3 aja. Jangan anak-anak. Karena persekutuan yang sesungguhnya itu ketika kita bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya beribadah kepada Tuhan pada waktu yang sama, meskipun tempatnya berbeda, nggak apa-apa karena kita masih pandemi ya anak-anak. Kak Maria pengen cerita nih. Dulu ya Kak Maria itu waktu masih sekolah ya anak-anak, Kak Maria itu senang sekali dan pengen sekali mengikuti ekstrakurikuler ya, eskul menari, karena Kak Maria seneng banget kalau disuruh menari gitu. Tapi waktu itu ketika Kak Maria sudah masuk dalam eskul itu, ternyata latihan menarinya itu pada hari Minggu. Jadi Kak Maria lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu daripada ke eskul. Jadinya Kak Maria tidak mengikuti eskul itu pada hari Minggu karena jamnya sama. Kak Maria juga suka sekali bermain drama. Lalu Kak Maria cobalah gitu mengikuti eskul latihan drama. Ternyata itu latihannya juga pada hari Minggu. Aduh, Kak Maria akhirnya harus mengambil keputusan lagi untuk merelakan tidak mengikuti eskul drama karena itu dilakukan hari Minggu bertepatan dengan saat Kak Maria ibadah. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Mau nggak kalian melakukan hal yang sama? Berani untuk menolak sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nih, Kak Maria mau kita semuanya berpegang pada firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang nantinya akan kita jadikan ayat hafalan ya anak-anak. Kita harus berani melakukan yang terbaik. Kita harus berani menjadi saksi Tuhan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kita lihat ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15 ya. Ayo kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Hei anak-anak, apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Kita dengar adalah bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan yang hidup. Bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Ya, semua itu dilakukan karena kasih Yesus. Yuk sekali lagi kita baca ya ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Anak-anak, marilah dengan semangat Paskah ini kita menjadi anak yang berani bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa. Selamat Paskah anak-anak, kiranya semangat Paskah ini bisa terus membara di hati kita semua. Yuk anak-anak kita berdoa yuk. Bapa di surga, pada saat ini kami merasa senang sekali karena kami diingatkan kembali bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus telah mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya kepada kami, menebus kami dari dosa. Terima kasih banyak Tuhanku. Terima kasih. Berkati anak-anak supaya semua anak-anak juga diberikan keberanian untuk bersaksi melalui perbuatan mereka, melalui perkataan mereka, untuk menunjukkan kasih Yesus kepada sesama mereka, kepada teman-teman mereka, kepada orang-orang di sekitar mereka. Juga tolong Tuhan supaya firman Tuhan ini dapat kami lakukan dengan berani kami lakukan karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa ya? Mana? Dari aja lah.
Hai Suster Kiki, hai teman-teman. Arti Paskah bagi kami adalah menjadi ciptaan baru. Berarti kita sudah dikuduskan Tuhan melalui kematiannya. Maka kami mengartikan telur Paskah dengan telur ini. Ini lucu ya? Ayat hafalannya, ayat Alkitabnya seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Bye. Hello everyone, my name is Gabby from class Nazareth. Today I'm going to be presenting my work for Easter. Here is the craft that I made. I made a cave which is opened, a cross, and Jesus standing outside from the cave. This resembles that Jesus has woken up from the death and has won from the death. He sacrificed himself because of our sins. So for Easter, we need to be happy and we need to be grateful because God has already sacrificed himself for us. Since God has sacrificed for us, we need to obey him and do what he wants us to do. Thank you for listening to my presentation. Have a nice day. Opit, Ya, kenapa Ona? apa arti Paskah untuk Opit? Paskah kan gitu kan? Paskah, kalau pakai baju Paskah. Opit, Kenapa? beneran nih, serius. Oh, itu Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Oke? kita Terus? mengalami kebangkitan karena Wow. Tuhan kita sudah bangkit. Gitu. Berarti arti Paskah bagi Opit adalah Opit mau bangkit Mau bersama bangkit. Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus. Kalau Ona apa? Wow, kalau Ona ya, arti Paskah Ya. bagi Ona tahun ini ya, Tuhan Yesus itu telah berani berkorban bagi Ona, bagi semua. iya. Dan karena itu Ona pun akan berani menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus. Betul. Dan berani bersaksi tentang Tuhan Iya, Yesus. karena iman kita iman yang hidup. Wow, keren ya. Keren. Yesus mati, dia lagi bangkit. Ya, Itu dia kan mati Paskah. dan bangkit. Iya, Dan- dia mati menebus dosa kita. Betul, dan dia bangkit. Dia bangkit. Memberikan Karena dia semangat yang baru kepada Iya, kita. karena dia Allah. Wow, oke deh. Iya. Opit, kita mau ucapin selamat Paskah ya buat Oke. teman-teman ya. Iya, teman-teman ya.
Yuk kita ucapin ya. Ya. Selamat Paskah teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela berkorban memberikan nyawanya untuk kita. Dan tentu saja itu membuat kita berani menyatakan kasih kita. Dan juga berani bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit yang kita rayakan di hari Paskah. Ayo adik-adik, kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan kita juga mau nyatakan bahwa kita berani bersaksi dengan Tuhan. Karena kita sudah menang. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Wah, sukacita ya. Tuhan memberikan kemenangan. Dan kita berani menyatakan kasih Tuhan. Berani bersaksi tentang Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay. Ya adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau. Memampukan engkau menjadi anak-anak yang berani menyatakan kasih-Mu kepada Tuhan dan berani bersaksi tentang Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Paskah. Di video Paskah kali ini saya akan membuat telur Paskah. Telur Paskah ini ada rahasianya loh. Bisa dibuka. Pesan Paskah dari telur ini adalah Tuhan sudah mati di kayu salib demi menebus dosaku dan seluruh dunia. Jadi aku harus berusaha menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih. Selamat malam semua, kami Kojohan dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan proyek saya tentang makna Paskah bagiku. Makna Paskah bagiku adalah merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Dia disalib demi menebus dosa-dosa kita dan bangkit dan hidup untuk membuat hidup kita atau hidupku menjadi berarti karena kebangkitan Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.